Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas soal kualitas diri dan kepribadian. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa ya yang sebenarnya bikin saya jadi diri saya yang sekarang? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Dari semua hal yang ada di dalam diri kita, pikiran, perasaan, pengalaman, apa sih yang sebetulnya merangkai itu semua jadi satu pribadi yang utuh dan unik? Nah, ini dia inti dari perjalanan kita memahami diri sendiri. Untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan kepribadian itu? Mari kita samakan persepsi. Kalau mau dibuat sederhana, kepribadian itu ya sifat hakiki kita. Semacam esensi yang keluar lewat sikap kita sehari-hari. Dan inilah yang jadi pembeda. Semacam sidik jari psikologis yang bikin kita beda dari miliaran orang lainnya. Nah, definisi itu bisa kita perdalam lagi. Menurut Suparman, kepribadian itu bukan cuma satu hal, tapi sebuah totalitas. Jadi, ini adalah gabungan utuh dari fisik kita, cara kita berpikir, watak, sampai ke jiwa kita. Semua itu bersatu membentuk diri kita seutuhnya. Oke, dari sini muncul sebuah teka-teki besar nih di dunia psikologi. Kepribadian kita itu sebenarnya sesuatu yang sudah kita bawa dari lahir atau justru dibentuk oleh perjalanan hidup kita? Nah, ini dia perdebatan klasiknya. Nature versus nurture. Bawaan lahir melawan bentukan lingkungan. Setidaknya ada 3 teori utama yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Mari kita lihat satu persatu. Coba perhatikan gambar ini. Di sini dipecah dengan jelas. Pertama, ada teori nature atau bawaan. Teori ini percaya kalau kepribadian kita tuh ya sudah ada di gen kita. Kedua, ada nurture atau lingkungan, yang bilang kalau justru pengalaman dan lingkunganlah yang membentuk kita. Dan yang ketiga, teori konvergensi. Ini yang paling banyak diterima sekarang. Bilang kalau kepribadian itu hasil dari interaksi keduanya. Jadi antara potensi genetik kita dengan pengaruh dunia di sekitar kita. Sekarang, yuk kita bedah lagi konsep ini lebih dalam. Faktor-faktor spesifik apa saja sih yang berkontribusi, dan apa saja aspek-aspek yang menyusun mozaik kompleks bernama kepribadian ini? Wah, ternyata ada banyak sekali ya kekuatan yang membentuk kita. Seperti yang bisa Anda lihat, daftarnya panjang, mulai dari keturunan, lingkungan, pendidikan, sampai budaya. Coba deh bayangkan, kondisi ekonomi keluarga bisa membentuk cara pandang seseorang tentang risiko, sementara kejadian di masa lalu bisa menanamkan rasa optimis atau malah waspada. Semuanya ini saling terkait, menciptakan pribadi yang unik. Kita bisa membayangkan aspek-aspek ini seperti lapisan-lapisan dalam sebuah piramida. Fondasinya ya fisik kita. Di atasnya ada lapisan intelektual, emosi, dan sosial. Dan di puncaknya, yang paling inti adalah nilai moral dan sistem kepercayaan kita yang jadi kompas untuk semua tindakan kita. Semua teori ini menarik banget kan? Tapi apa gunanya kalau kita tidak bisa menerapkannya? Poin terpentingnya justru ini. Pemahaman ini adalah sebuah alat. Alat yang bisa kita gunakan untuk secara sadar membentuk dan mengembangkan diri kita sendiri. Dan ternyata ada loh sebuah kerangka kerjanya, seperti yang ditunjukkan oleh alur melingkar ini, pengembangan diri itu bukan proyek yang sekali selesai, tapi sebuah siklus. Siklus pertumbuhan yang terus-menerus berlanjut. Prosesnya ada 4 langkah utama. Dimulai dari nomor 1, pengenalan diri. Ini tentang jujur melihat ke dalam siapa kita sebenarnya. Langkah kedua, umpan balik. Berani mendengarkan pandangan orang lain tentang kita. Dari situ, kita lanjut ke pengembangan diri, yaitu usaha yang disengaja untuk jadi lebih baik. Dan akhirnya, semua ini akan menghasilkan perubahan sikap yang nyata sebelum siklusnya dimulai lagi untuk terus bertumbuh. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu bahan renungan untuk Anda bawa pulang. Coba pikirkan siapa tokoh yang Anda kagumi. Lalu coba refleksikan aspek kepribadian mana dari dia yang benar-benar menginspirasi Anda dan kenapa. Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi titik awal yang bagus untuk perjalanan pengembangan diri Anda.